Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bisik-bisik politik Yes. kenegaraan dengan salah satu tokoh tiga zaman. Ini sahabat lama nih, Dr. Jumhur Hidayat ya. Baik dokter. Alhamdulillah sehat. Pak Has sehat ya? Alhamdulillah. Semangat terus ya lihatnya. Awet muda nih. Iya luar biasa Pak Has, semangat terus ya. Iya, kita mungkin sedikit bernostalgia ya. Lagi ya. 2004 kita nyanyi bersama ya. Iya betul. Waktu Amin Siswono ya. Satu itu. Di Saung Krapu ya. Terus SBY. Ya, terus ke SBY kan. Bikin buku kan pas kalau nggak salah kan? Iya, masih. Buku SBY kan? Buku masih. Iya. Bahkan yang buku Anies pun sudah ada siap. Iya. Ada 2 buku nih. Iya. Gitu. Paten. Pak Jumhur sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya biasalah. Hanya semangat yang membuat kita sehat. Kalau nggak semangat ya udah apalagi ya. Berapa tahun kita nggak negara kayak begini. Ya nggak jelas. Saya senang mundur lagi semuanya. Kita sudah janjian mau podcast ya. Iya. Cuma baru ini kita bisa ada waktu ya. Siap, alhamdulillah. Ketemu juga. Saya mau tanya nih Pak Jumhur. Ya siap. Apa sih yang Pak Jumhur perjuangkan dengan serikat buruh ini, apa yang mau dicapai? Ya, jadi gini, buruh itu adalah penduduk ya di Republik ini yang jumlahnya tuh signifikan. Ya. Itu jumlahnya banyak. Itu 58 juta. 58 juta. Itu bukan angkatan kerja ya, tapi yang bekerja secara formal. Iya. Dia kerja di pabrik, di kantor, di mana itu total tuh adalah 58 juta. Kalau dengan istrinya ya lebih banyak lagi kan tentunya kehidupan dengan anaknya. Jadi karena itu peraturan-peraturan soal atau regulasi kebijakan soal perburuhan ya itu jadi penting kan, karena menyangkut 58 juta orang ini. 58 juta kalau ditambah anak, ditambah suami, banyak banget ya gitu. Udah bisa 200 juta ya? Enggak, ya katakanlah kan enggak semua udah nikah juga kan. Kalau buruh kan masih ada yang muda-muda. Enggak, maksudnya keluarganya gitu loh. Ya enggak, yang makanya kalau dia 58 juta enggak semuanya udah nikah kan. Mungkin katakanlah 2/3-nya ya mungkin sekitar 70-80 juta lah gitu loh. Kira-kira kayak begitu. Dan itu yang formal. Kalau angkatan kerjanya 148 juta. 148 juta. Itu artinya angkatan kerja. Nah, tapi 90 dari 148 itu dikurangi 58 kira-kira 90 juta. 90. Itu yang informal. Itu kerja informal. Yang di petani di kebun-kebun, yang di sawah-sawah yang macu atau warteg-warteg. Nah, itu nggak masuk yang 58 juta tadi. Di luar itu ya. Di luar itu karena dia disebutnya bukan pekerja formal. Jadi begitu pentingnya soal perburuan ini. Karena itu saya mau ikut campur lah supaya regulasi negara pemerintah terhadap kaum buruh itu bagus. Nah, pertanyaannya kalau udah bagus gimana? Udah bagus pasti memperhebat bangsa. Contoh gini, buruh itu kan punya daya beli. Kalau dia dapat upah, uang itu nggak kayak koruptor ditaruh di Singapura, ya kan? Kalau dia punya uang, dia pasti belanja di situ-situ juga. Bahkan levelnya lokal gitu. Beli apa di warung-warung setempat. Dan bukan dolar ya? Dan bukan dolar, gitu kira-kira kan. Jadi pasti kalau buruh punya uang tuh menghidupkan ekonomi domestik istilahnya. Nah, kalau buruh nggak punya duit, ekonomi domestik pasti layu. UMKM jeblok. Kalau buruh nggak punya uang atau pekerja. Nah ini kadang-kadang juga orang suka salah nih. Buruh, pekerja, karyawan, pegawai dikiranya yang disebut dengan serikat buruh atau pekerja itu hanya yang berbaju biru, yang di pabrik-pabrik. Enggak, itu kesalahan besar. Nah, ini penting nih di podcastnya Habib Hasin nih. Jadi orang yang menerima upah selain direksi dan komisaris itu namanya buruh. Ya gitu aja deh. Kenapa? Kalau komisaris sama direksi itu perwakilan yang punya duit. Yang punya perusahaan. Perusahaan, ya orang punya duit nih, gue punya duit 100 miliar. Angkatlah 5 orang, lu direksi 2 orang, pengawas 3 orang. Nah, lu puterin duit gua, lu bikin sesuatu. Nah, dia wakil dari pemilik modal. Nah, begitu dia ngangkat orang, entah jadi manajer lah, ya kan, entah jadi apa, GM apa, itu udah buruh. Mau gajinya 100 juta, gajinya 200 juta, itu buruh. Karena bukan owner ya? Karena bukan owner, bukan perwakilan owner. Perjanjiannya perjanjian
hubungan kerja. Iya, iya. Kalau dengan direksi perjanjiannya perjanjian privat sendiri. Iya. Oke, gue jalanin, lo mau kasih gue berapa? Iya, iya. Ya, kalau lo pecat, lo bayar berapa? Iya, iya, iya. Gitu loh. Kira-kira udah privat hubungannya. Iya, iya. Tapi kalau di luar itu dia udah hubungannya pekerja dan pemilik gitu loh. Nah, karena itu jangan merasa wah ini enggak merasa penting dia. Enggak. Sekarang orang baru tahu loh, baru ngerasain nih yang ya jujur aja lah yang tadinya belaga-belaga gitu. Gua mah nggak bukan buruh, gua nggak terlalu masalah undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Begitu dia pensiun, bos, satu mobil yang harganya 1 miliar lebih bedanya. Yang tadinya dia pesangon bisa dapat 4 miliar, dia cuma dapat 2,8. Saya 28, padahal udah ngerencanain dia mau bikin ini, mau bikin bisnis ini, nyokolain anak, udah macam-macam lah, mau ngawinin, mau apa, ketemulah duit pesangon dia gitu. Kira-kira 4 miliar, tiba-tiba terima 2,8 miliar. Nah, terus, lah kok saya cuma segini? Saya udah kerja 30 tahun, ya kan udah berlaku undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja. Nah, lu bang sape? Emang lo punya perusahaan ini? Bukan, ya punya perusahaan ono. Lo pegawai, walaupun gaji lo 100 juta, gitu loh. Jadi buat SPC sendiri, buat buruh sendiri, Iya. Kedua undang-undang ini musibah ya? Musibah dong, undang-undang Cipta Kerja ini musibah. Buat gerakan buruh Indonesia ini musibah. Yang bikin Presiden Jokowi. Makanya yang punya ide melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi, buruh saya bisa pastikan yang memahami dan rasional akan tidak menyertainya. Pak Jumhur, Ya, masih ada nggak sih anggota Dewan? ya apalagi udah lebih ngeri lagi gitu kan. Tahu sendiri Kan kan. kalau kita lihat ini kan semuanya produk kan larinya ke Senayan kan, ketok palunya kan di situ kan. Iya, iya. Kalau saya juga mengikuti kan demo di mana-mana, luar biasa ya kehendak rakyat. Tapi kok mereka kok tutup mata ya? Ya jadi anggota dewan di kita itu voting block aja. Oh. Itu cuman voting block tuh gini. Ya otaknya nggak terlalu dipentingin. Iya, iya. Yang penting bos gue nyuruh gue apa. Itu ya. Itu Itu yang terjadi ya. Ya kan diakui. Betul. Di video tuh ada dari partai, nggak usah disebut lah. Ya kita sih pengen begini, tapi kalau udah ketua umum telepon, ini selesai semua dia bilang gitu. Dan itu semua pada umumnya begitu. Ya, itu ramai ya, Bambang Pacul waktu itu ya. Ya betul ya. Apa kata? Betul iya. Makanya ada karena itu hak recall masih ada. Jadi dua kelemahan, hak recall sudah nggak ada gitu kan. Yang kedua hak recall masih ada. Jadi orang bisa dipecat gitu loh, bisa diberhentikan oleh pimpinan partai. Tapi kalau saya lihat ya, mereka itu kan sudah nyaman banget ya. Duduk di DPR itu kan begitu besar ya, dia punya salarinya besar, tunjangannya besar. Ngapain bikin rakyat kan gitu. Ya, Jadi itu yang terjadi kan? Jadi begini bos, Pak Habib ya, makin kesini mencari orang yang idealis itu semakin susah. Orde baru bahkan lebih banyak orang yang idealis daripada zaman reformasi sekarang. Gue jujur aja, kenapa? Karena mereka belum dihipnotis sama yang namanya apa tuh, berpikir sangat materialistik, hedonis, takut miskin, takut gue nggak dapet jatah yang cukup, takut kehilangan jabatan, serba takut. Dan itu mengena pada seluruh manusia Indonesia, dari mulai yang paling bawah sampai yang paling tinggi, dari pejabat paling bawah sampai pejabat paling tinggi, itu mengena. Ini memang satu edukasi moral gitu ya, mungkin dari moral kultur, moral agama lemah gitu ya, nggak terlalu kuat, sehingga orang tuh bayangin orang yang sudah nyata-nyata melanggar kode etik nggak mau mundur gitu. Di Korea Pak itu ada mogok buruh, kemudian ketahuan menterinya lagi main golf. Yo kok ada mogok sampean main golf gitu, mundur langsung dia gitu lah. Nah ini orang MK Pak Anwar Usman deh, udah jelas-jelas pelanggaran berat, mundur kagak mau, malah marah diganti. Ya, emang udah hidup, dan bukan hanya dia, hampir semua ya, di menteri juga begitu, anggota DPR. Kebayang nggak bagaimana kebijakan bisa dilahirkan dengan orang-orang yang seperti itu? Ada apa sih Pak Jumhur? Ada apa sih Bang Sakit tadi? Ya itu tadi, salah satunya itu.
Jadi ini pertanyaan besar kan. iya, nggak tahu kayak dihipnotis gitu Pak. Ya, jadi kita melihat posisi dua periode ini ya, dari mulai 2014 ke 2019, 2019 Iya. ke sekarang ini, kayaknya banyak sekali hal-hal yang apa namanya aneh-aneh ya. Iya. Konstitusi dilabrak sana sini, Iya. semuanya berjalan. Kalau buat buruh ya Pak, orang saya kita kadang ketawa aja. Orang marah-marah soal MK kan. Kita terus terang kita getir juga. Getir karena gerakan kita yang berkali-kali berseberangan dengan kebiadaban MK. Betul. Kaum buruh ya, Iya. ini di luar yang sebelum-sebelumnya. Soal yang lain juga tenang-tenang aja. Enggak, pokoknya dia nganggap ya udahlah, ya buruh aja sibuk sendiri gitu. Kira-kira begitu komentarnya. Kalau di negara secara umum ya, kita tuh udah tahu banget bahwa MK tuh ya sebiadab itu gitu. Iya. Nah ternyata sekarang begitu ada kasus kemarin baru bangun gitu. Kita senyum ketawa-ketawa aja. Ya kemana aja lu pada gitu. Kalau mas jujur begitu. Ya kalau mau dibilang saya ngenes juga. Kok kita sampai sebegitunya gitu loh. Orang itu kan sampai kita bawa baligo raksasa, hakim-hakim MK tuh kita tabok-tabokin lah hakim-hakim itu di baligo itu kan. Sebagai bentuk protes dari kenapa kok bisa selalu mengamini apa yang diberikan oleh kekuasaan gitu. Nah sekarang begitu ada kasus MK keluarga itu, nah giliran kita yang senyum-senyum sekarang. Tapi ini balik lagi nih kelihatannya, makin ramai lagi nih. Apanya? Beliau tidak berterima, dipecat, beliau mengajukan gugatan ke Petun kan. Pak itu. Anwar Usman sekarang mengajukan itu gugatan ke Petun. Itulah saya bilang Pak, nggak tahu malu nih Pak. Pejabat-pejabat kita ini banyak yang nggak tahu malu, nggak tahu etik. Mungkin aneh saya perlu juga. dipertanyakan tentang agamanya ya. Apa? Keagamaannya itu Enggak, ya ada gini, ini juga masalah. Ini juga mungkin menjadi PR buat para pemimpin agama kita ya. Semacam ada decoupling gitu, decoupling antara menjalankan kehidupan ritual agama dengan kelakuan-kelakuan duniawi yang seringkali nggak connect. Ya kenapa saya kaitkan dengan agama? Mereka tuh begitu mempunyai jabatan kan disumpah. Iya. Ya demi Allah ya. Terang-terangan kan demi Allah dia akan menjalankan tugas gitu loh. Tapi begitu tugas itu bertentangan dengan apa kehendak rakyat, kok mereka enjoy aja gitu. Iya, itulah. Kok tidak kayak semacam murad malu nggak ada gitu. Iya kan saya bilang, udah begitu adanya mau diapain lagi, Pak? Ya salah orang gitu loh. Salah yang angkat, salah yang ini, salah semua lah udah gitu. Gitu ya. Salah sistem juga kalau mau jujur. Sistem kita berantakan juga. Iya. Orang yang duit segala-galanya kan. Nah, ini. Dan kalau makanya saya bilang materialistik tadi. Orang jadi pejabat ujung-ujungnya duit. Transaksional. Orang jadi anggota DPR dia pikir gue ngembaliin gimana biar gue dapat duit. Karena udah nggak aneh tuh. Apa namanya tuh? Berapa persen buat orang-orang itu kan udah nggak aneh. Wih, ngeri deh pokoknya Pak. Ya, Kebocoran sekian puluh. Kemarin kan kita melihat ya, setelah terjadi keputusan MK kan diganti ketua baru ya. Ketua baru tuh begitu beliau memegang jabatan, beliau menangis. Ya sampai menangis. Saya juga sempat heran-heran. Ada apa nangis tuh? Antum apa tuh? Tangisan apa tuh? Ya mungkin haru juga kali ini. Gitu ya. Haru dan mungkin berat bebannya. Itu juga. Macam-macam orang nangis tuh kan. Kita gitu ya. bisa haru, bisa berat beban. Tapi ya ini kan yang lebih objektif lah hakim ini kan. Dia mau menyidangkan lagi saya dengar. Iya betul. Yang Denny Indrayana sama penggugat keputusan MK itu. Ya, digugat lagi karena masih bersambung ya. Bersambung ya. Mau disidangin lagi nih sama MK nih. Menarik juga tuh kalau tiba-tiba berubah, kan yang berubah MK sendiri. Ya memang kalau kita melihat ini semacam tanda kutip sekongkolan ya yang begitu nyata ya. Jadi kalau kita melihat elit-elit politik ini kok tega-teganya gitu ya. Terutama ketua-ketua partai ya. Mereka itu tidak memikirkan nasib bangsa dan rakyat gitu. Begitu banyak antum begitu gigih memperjuangkan buruh tapi dia nggak dianggap ya. Ya artinya begitu gitu. Jadi ya makanya saya juga ya mudah-mudahan pemilu ini bisa merubah ini semua gitu. Nah, menurut antum nih di eranya Soeharto dulu, antum sudah eksis sebagai aktivis mahasiswa. Saya di penjara 3 tahun. Pernah di penjara Soeharto.
pernah dipenjara juga era Jokowi Nah, kemarin. itu yang menarik. Nah, Dan pasal-pasalnya kurang lebih sama gitu. Urusan-urusan yang hanya kritik gitu. Itu 30 tahun yang lalu. iya, iya. Gue dipenjara sama rezim Orde Baru karena kira-kira urusannya sama. Dulu gue urusannya masalah buruh, masalah petani. Saya ribut soal petani-petani yang digusur tahun 80-an ya, 86, 67, 88, petani digusur kan. Sekarang urusan buruh Omnibus Law dipenjara oleh setelah 30 tahun di zaman rezim Jokowi Tapi ini. antum begitu kekeh ya, begitu hebat ya. Ya, Luar biasa. Ya, bisa dong. Seorang Jumhur Hidayat ini yang Gini, Habib. sudah masuk bui, Iya. keluar masuk bui, tapi Iya. tetap aja. Gini, Beb. Kita boleh kalah, Hmm. tapi tidak boleh menyerah. Oh, Kalau kalah tuh orang Gaza juga bisa kalah. iya, iya. Dihantam bom apa bisa kalah. Tapi kan orang Gaza nggak pernah menyerah. Palestina nggak pernah menyerah. Iya, iya. Indonesia juga dulu waktu zaman penjajahan Iya, ya boleh kalah. Beberapa perang kalah kita. Iya, iya. Tapi nggak pernah menyerah, lawan terus. Iya, iya. Kalau nyerah, tapi yang nyerah juga banyak pengkhianat-pengkhianat kan nyerah tuh. Betul. Bersekutu sama Belanda gitu kan. Banyak itu, Beb. Iya, iya. Yang jadi polisi-polisi di zaman Belanda kan orang kita-kita juga. Iya, Gitu. iya. Nah, jadi prinsip saya gitu, kalah sih boleh, masuk penjara ya boleh. Makanya saya memperhatikan Tapi gua nggak pernah nyerah. beberapa kali masuk penjara, tapi antum tuh ya mungkin fisik boleh silakan aja, Iya, mau diapain? fisik tuh soal kalah tuh menang. Iya, tapi fisik. semangatnya tidak luntur. Jiwa. Begitu kita mengakui kita tuh apa yang kita lakukan salah, nah itu udah artinya kita jadi budak. Itulah namanya Jumhur Hidayat. Ya, iya rata-rata begitulah. Sesuai dengan namanya. Gitu, Beb. Dr. Jumhur Hidayat ini teman seperjuangan saya cukup lama ya. Beliau ini tidak pernah lelah ya. Iya dong. Memperjuangkan nasib bangsa ini dengan segala macam cara ya. Ya. Itu terutama masalah buruh ini sampai sehari ini kita ikut bangga ya. Itu jadi rezim boleh berganti, Ya. kekejaman boleh berjalan terus, Iya. tapi semangat perjuangan untuk buruh itu Nggak tidak boleh. akan terhenti ya. Untuk kemanusiaan, Untuk kemanusiaan. bukannya untuk buruh. Untuk petani, kita punya lah konsep-konsep. Ya kebetulan saya di buruh, tapi yang di luar itu juga banyak yang susah hidupnya. Iya, iya, iya. Petani kapan bahagianya sih? Kalau mau jujur, Nah, kalau kembali lagi ke serikat buruh, Hmm. ini terpecah-pecah atau menjadi satu, sudah menjadi satu kesatuan yang gini, utuh? kalau dalam semangat gerakan buruhnya itu sama, satu. Tapi ada pimpinan-pimpinan yang mengambil jalur-jalur yang kadang-kadang berbeda. Oh, Nah, kadang-kadang gimana kita mau mengerti misalnya ada pimpinan buruh yang apa namanya ya katakanlah asik masuk gitu ya dengan penguasa yang jelas-jelas yang bikin undang-undang itu. iya, iya, iya. Kalau kita kan nggak bisa. Iya, iya. Tapi di publik kita tidak terlihat ada semacam Di gerakan buruh tahu. Iya, nggak arti itu kalau dilihat secara apa namanya di medsos apa itu Ya, tidak terlihat semacam ada perpecahan ya. Nggak ada, ya Akur ada. ya. Akur ya, karena kalau di bawahnya sama. Oh. Bahwa ada pimpinan-pimpinan, bahkan ada yang menarik, ada gerakan pimpinannya mau ke sini, anggotanya ke tempat yang lain Nah, gitu. itu yang saya maksud Ya tadi. nggak apa-apa, tapi orang kan mungkin nggak tahu kan. Iya, Tapi iya. di bawah kan kita ketawa aja. Si pemimpinnya bilang, kita begini, tapi di bawahnya 1000% beda gitu loh. Kan itu kan laporan dari bawah gitu. Iya, iya. Nah, kembali lagi ke apa namanya aspirasi ya. Ya. Aspirasi yang antum pimpin ini menyampaikan kepada katakan semua serikat pekerja ini di ke depan seperti apa kira-kira? Kalau menurut saya gini, Menghadap perubahannya. ya kita berjuang harus di segala front, di semua front berjuang. Front jalanan, sebelum front jalanan, front lobby. Oke. Ya lobby ke semua yang Iya. bisa dalam rangka kebijakan. Antum pakar itu soal Ya, lebih. kita pakai front lobby. Nggak berhasil, front jalanan. Oh. Ya kan, front jalanan. Kita berdemo berkali, berulang-ulang dalam skala yang terus membesar. Iya, iya. Masih kurang juga. Ada lagi, akhirnya front hukum. Kita adukan ke PT UN, Iya. adukan ke Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Agung, Iya. pokoknya front hukum. Jadi ada front lobby, front jalanan, front hukum. Nah, ada lagi front politik. Oh. Nah, pemilu 2004 ini harus menjadi front perjuangan politik kaum buruh. Iya, iya. Nah, kami sendiri, teman-teman sudah membentuk namanya Poros Buruh untuk Perubahan. Poros buruh untuk perubahan. Untuk perubahan. Untuk memastikan kemenangan Anies dan Muhaimin. Iya, iya. Gitu. Itu Kenapa? belum deklarasi ya? Udah di mana-mana, Be. Oh. Gimana? Udah itu banyak banget udah geger itu. Oh, gitu Iya, itu udah bergerak mereka. Dan
sangat mudah meyakinkan itu. Karena misalnya Anies ya, Anies itu waktu jadi gubernur DKI dia ngelawan tuh peraturan undang-undang Omnibus Law. Akhirnya dipakai peraturan undang-undang kekhususan DKI kira-kira gitu. Upah harusnya di DKI itu pada tahun 2022 itu naiknya cuma 0,8%. Kata Anies ini mah nggak jelas dia kan. Dipakai undang-undang yang lain, nggak mau pakai undang-undang Omnibus Law, ya kan dia naik jadi 5,1%. Jadi berapa? 6 kali 7 kali lipat lebih tinggi dari yang undang-undang dibuat oleh Pak Jokowi. Jadi kalau ikutin pikiran Jokowi, Jakarta cuma naik 0,8%. Kita pakai jalur Anies naiknya 5,1%. 6-7 kali lipat lebih tinggi dari luar biasa ya. Yang mau melanjutkan pikiran Jokowi urusan upah ya silahkan aja lanjutkan. Kaum buruh ingin berubah. Kira-kira begitu. Iya. Karena ada contoh yang baik. Ada contoh yang baik. Dan real kira-kira begitu. Jadi udah merata lah. Pokoknya kalau kaum buruh nggak milih Anies itu diketawain kira-kira gitu lah. Lalu habis itu selama ini lu demo ngapain? Masa lu mau milih orang yang berada pada garda terdepan menindas lu gitu. Memang kalau kita lihat perjuangan buruh ya begitu luar biasa tapi sampai hari ini ya kita belum melihat hasilnya ya. Sebenarnya hasilnya ada Pak. Hasilnya udah kelihatan. Ada dari kalau kita nggak bergerak sama sekali lebih hancur lagi. Ada beberapa kebijakan itu sangat dipengaruhi oleh tekanan-tekanan. Ini biasa dalam demokrasi kan public pressure, interest group pressure ya. Jadi tekanan grup kepentingan itu biasa di era demokrasi. Kan ada argumen. Kenapa begini? Orang lingkungan hidup, orang apa. Tapi memang untuk era Jokowi ini itu diabaikan lah gitu. Sampai saya katakan seluruh masyarakat sipil yang aktif di lingkungan hidup, di human rights, apa semua, buruh, petani, apa semua, gue nggak peduli sama lu. Udah begitu. Makanya nih yang punya ide melanjutkan mah udah aneh gitu loh. Otaknya di mana gitu loh. Kok mau melanjutkan? Masa misalnya mau melanjutkan IKN? Ya undang-undang emang tapi undang-undang kan dibikin orang, dibikin presiden. Kalau presidennya berubah bisa aja undang-undang berubah. DPR-nya berubah bisa aja berubah kan. Tapi sebagai gagasan orang boleh ngapain aja kan. Nah sekarang kalau IKN ngabisin duit 500 triliun kira-kira. Mungkin bisa ribuan triliun. Lu pilih mana? Ya kan buat anak-anak kaum buruh yang kekurangan gizi, karena ada sekarang nih 20-24% bayi kekurangan gizi karena miskin, atau duit itu dipakai untuk bayi-bayi biar bergizi buat sekolah, biar untuk subsidi-subsidi yang lain, ketimbang untuk bangun beton-beton di tengah hutan gitu. Dan itu katanya kan Bapak bisa menimbulkan ketimpangan juga. Kalau dalam konsepnya perubahan. Jadi mau lanjutin kayak gitu silakan aja. Ya anak lu bisa nggak kebagian apa-apa sih. Ya sudah jelas IKN itu kan menterinya bilang tidak ada investor yang masuk. Terakhir Presiden juga bilang bahwa investor kan tidak ada. Kok masih ngotot? Memang ada hidden agenda sebetulnya. Ada, itu dibongkar bos. Itu udah berapa triliun ke sana, tanahnya milik siapa aja, udah terima pembayaran apa belum, duit yang mengalir udah berapa, studinya bagaimana, kalau studi nggak jelas, mengerjakan sesuatu bahaya juga. Betul. Jadi hidden agenda ini yang kita harus dibongkar. Harus dibongkar. Hidden agenda dibongkar. Jadi kita berharap Pak Jumhur paling depan nih untuk. Enggak, kita sih pokoknya yang siapa aja lah. Saya mah santai-santai aja. Tapi saya kerja, artinya saya pengen berubah. Ya kebetulan ada figur yang membawa tema itu ya udah we won't change. Kita bikin gerakan itu tuh. Gitu ya. Kita kumpulin. Yang masih mau bertahan silakan aja ya. Bertahan dengan itu silakan aja. Ya jadi kan ada dua kelompok nih, kelompok status quo sama kelompok perubahan kan. Apa-apa. Yang status quo berjamaah mereka ramai ya. Biarin aja ya. Biarin aja. Kecebur silakan aja. Pokoknya tapi kalau kita kelompok perubahan menang, mereka kita angkat derajatnya. Iya. Kan mereka ini sekarang kalau dalam perspektif kita mau menghancurkan derajatnya dengan melanjutkan ide keberlanjutan dari rezim Jokowi itu sebenarnya dia sedang mau bunuh diri massal. Betul. Dalam perspektif kita. Tapi begitu kita yang menang nih grup perubahan, kita selamatkan dia. Jadi duit yang tadinya untuk bikin beton-beton, kasih makan ke anak-anak dia, sembako lebih murah. Kembali lagi ke masalah buruh kan, kita lihat sendiri ya. Ini kenyataan yang memang tidak bisa dibantah ya. Bahkan kita banyak
impor informasi itu jelas enggak, itu ada puluhan juta ya tenaga kerja yang dari asing ya, yang begitu banyak ya. Apakah itu tidak memprihatinkan bangsa kita? Ya, angka nggak sebanyak itu. Tapi kalau dibiarkan bisa begitu. Ya kalau sekarang masih ratusan ribu lah. Ratusan ribu. Bukan udah jutaan katanya. Yang official ratusan ribu, tapi yang unofficial saya nggak tahu juga. Karena kan data nggak pernah dibuka. Iya. Orang yang kerja itu kan yang jelas ada hubungan kerjanya. Kalau orang orang paspor biasa gitu, kerja kan banyak juga yang diselidiki oleh waktu itu ada pernah yang keceplosan ya, salah satu elit politik ya. Mereka tuh ini di tenaga TKA ini bahkan udah jumlahnya udah puluhan juta keceplosan gitu. Ya. Itu yang kita khawatirkan. Yang tahu tuh imigrasi ya. Imigrasi harus buka-bukaan nanti. Itu masih tertutup mereka ya. Kan imigrasi gini, berapa yang masuk, berapa yang keluar, berapa yang masuk, berapa yang nggak keluar lagi. Nah, imigrasi tahu tuh. Ya memang kalau kita lihat di eranya COVID kemarin kan, begitu banyaknya tenaga keluar masuk itu kan nggak ada yang ngontrol kan. Sementara kita bisa tertutup COVID ya, tenaga tuh tiap malam berduyun-duyun datang, tidak ada yang protes. Siap. Sampai siang malam itu yang namanya dari Cina itu kan nggak sedikit yang masuk ke itu kita kalau dari gerakan buruh kita punya namanya istilah kita tuh 7 setan industri. 7 setan industri Ya, dan 7 setan industri yang akan dibasmi oleh kekuatan perubahan. Dimulai dari kaum buruh. Apa 7 setan itu? 1, upah murah, pesangon murah tuh. Itu setan 1 tuh. Jadi buruh jangan dikasih upah murah, upah yang layak, yang dia bisa hidup layak gitu. Dan itu bisa. 2, PHK yang dan ketidakpastian pekerjaan. Ada outsourcing, ada kontrak. Orang kontrak terus gitu. Nah, kemudian di situ juga ada jaminan sosial yang tidak jelas. Orang kan harusnya kan dari sejak lahir sampai meninggal tuh clear itu. Perlindungan negara sampai di mana gitu. 2 setan tuh. Setan ketiga salah satunya itu tenaga kerja asing dari Cina. Itu setan juga. 7 setan industri. Karena kenapa? Dari Cina itu sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan itu banyak bisa dikerjain oleh orang Indonesia. Betul. Kecuali nggak bisa itu cerita lain, memang boleh. Tapi kalau macul, ngechat, ya kan, bisa dikerjain orang Indonesia, dikerjain orang Cina dari RRC maksudnya ya, negara RRC. Itu pelanggaran konstitusi. Karena itu ada tiap-tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Betul. Itu konstitusi loh. Nah sekarang ada pekerjaan, perintah UDBR harusnya buat orang Indonesia dikasih ke orang asing. Itu pelanggaran konstitusi. Jadi itu jelas setan yang ketiga adalah tenaga kerja asing dari Cina. Setan keempat bunga bank bagai rentenir. Apalagi ada pinjol sekarang. Bunga bank yang normal nih, bank pemerintah, bank itu kayak rentenir. Masa bunga sampai 12% gitu kan, 13% atau sebenarnya negara-negara tetangga kita bisa cuma 4-5% bunga gitu. Nah, jadi kalau perusahaan mau investasi, dia dapat rezeki bayar bunga dulu gitu loh. Akhirnya upah buruh yang keperes gitu. Ya kan itu juga setan keempat tuh. Jadi bunga bank yang bagai rentenir. Ya. Yang kelima adalah setan pungli dan KKN. Oh ini pungli ini di mana-mana bos, dari atas sampai bawah ada pungli. Ya kan, pungli, izin bayar, ini bayar, sebuah bayar, ini pokoknya ngawur lah. Ini kasihan pengusaha juga. Jadi pengusaha kita bantuin supaya dia bisa lebih ringan. Yang keenam itu setan, tadi setan pungli ya. Nah, yang keenam setan. Yang ketujuh. Yang ketujuh ya. 6 udah. Ya. Setan banjirnya produk impor. Itu juga setan juga. Kenapa? Karena kita nggak perlu impor, bisa kok diproduksi sendiri. Karena kalau kita ngimpor, dikit-dikit ngimpor, ya kapan kita mau bangun industri? Jadi penyerapannya tenaga kerja lemah, pengusaha-pengusaha kita juga sebel dong. Sampai Krakatau Steel sampai marah-marah tuh. Gue bangun nih kok tiba-tiba impor. Gitu impornya diinformasikan ada manipulasi data itu lagi, data jenis barang yang masuk soal baja itu yang dari Cina itu. Jadi sebenarnya memang impor ini bahaya dan kita ini udah kecanduan impor pemerintah kita. Dikit impor. Jadi bangsa beras kita lagi sakit ya. Sakit. Gitu loh. Udah sakit tentang tenaga kerja.
udah impor produk, impor lagi tenaga kerja. Aduh, Bahkan yang lebih menjadikan lagi kemarin Iya. seorang LBP dia bilang mau mendatangkan tenaga asing untuk proyek IKN gitu. Dan yang lebih menjadikan lagi, Presiden Jokowi bilang apa? Dia akan ngajak ya masyarakat luar untuk pindah ke IKN. Saya protes, dia bilang gitu. Kenapa tidak bangsa kita yang diajak ke IKN? Kenapa orang asing kan gitu kan pertanyaannya kan? Apakah bangsa kita sudah makmur? Dengan HGU 190 tahun. Nah, sama aja kita jual negara kita kepada negara asing. Hongkong aja 99 tahun sama Cina sama Inggris tuh. Ya, ini aduh, ini ngobrol. Pokoknya gitulah Pak. Kita ini aja lah. Mudah-mudahan semua sadar ini eranya perubahan dan presiden itu penting. Nah, presiden itu sama nilainya dengan 570-an anggota DPR. Jadi ikut-ikutan dalam urusan kepresidenan ini penting gitu. Ya kan, karena kalau presidennya mislek ya, kayak sekarang mislek gitu, udah hancur bangsa ini. Ya sekarang inilah. Kalau ini berlanjut udah. Nah, ini kembali ke peta politik ya. Siap. Mungkin kita akan bahas dengan season berikutnya. Nanti ya. Dengan Dr. Jumhur Hidayat ini yang jam terbang tentang politik luar biasa ya. Oke Pak. Terima kasih Dr. Jumhur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.